Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Semuanya dalam keadaan semangat ya. Ya, Bu. Semua sehat? Sehat. Baik. Kalau kalian semua sehat, sebelum kita lanjut dengan doa, Ibu minta kalian bentuk dulu kita punya kelas ini dalam kelompok ya. Dibagi berapa kelompok? 4. Sekarang kalian langsung ambil bagian dari bentuk kelompok dulu. Baik anak-anak, sudah siapkan diri untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau kalian semua sudah siapkan diri, maka Ibu mengajak kita sekalian, mari kita awali kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan doa. Ibu minta kesediaan memimpin kita dengan doa. Bapak dan Guru, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya pada ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, setelah kita selesai doa, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Apa hari ini kalian semua lengkap atau ada yang tidak hadir? Saya semua, Bu. Oh ya, hari ini semua ada lengkap ya? Jadi tidak perlu ambil aksen lagi, tugasnya Ibu kasih semuanya hadir. Sebelum kita melihat materi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau melihat kembali ya. Ibu mau mengecek penguasaan kompetensi yang kalian sudah miliki berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Coba masih dia? Ya, minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang kitab suci perjanjian lama. Oke, nah baik-baik itu jangan lupa lagi. Depan kalau ditanya lagi harus tahu jawab ya. Ya, Bu. Baik, pertanyaan Ibu yang berikut. Apa itu kitab suci perjanjian lama? Ada yang masih ingat? Masih belum. Ya. Coba mulai. Mana jawab? Perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel saja. Ya. Jadi perjanjian lama itu mengisahkan tentang perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, ya, bangsa pilihan Allah pada saat itu. Anak-anak sekalian, itu berkaitan dengan materi pembelajaran kita minggu yang lalu. Dan pada kali ini kita memasuki materi yang baru atau melihat materi yang baru, yaitu tentang kitab suci perjanjian baru. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah lihat kitab suci perjanjian lama. Hari ini kita lihat tentang kitab suci perjanjian baru. Adapun tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bahwa setelah Anda mempelajari materi tentang kitab suci perjanjian baru ini, Anda harus yang pertama. Langkah yang pertama setelah kita mengamati video tentang kitab suci, beserta diri mampu mengelompokkan kitab suci perjanjian baru. Yang pertama ya. Setelah selesai pembelajaran ini, kalian semua harus wajib bisa mengelompokkan kitab suci perjanjian baru. Yang kedua, dengan mendalami sebuah kisah atau artikel, peserta didik mampu memahami pentingnya membaca kitab suci. Nah, anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran ini juga ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan ya. Yaitu yang pertama, itu berkaitan dengan penilaian sikap. Penilaian sikap ini juga akan Ibu nilai sebuah bagian, yaitu yang pertama itu sikap spiritual Anda sebagai orang Katolik dan juga sikap sosial Anda. Itu dalam penilaian sikap.
Sedangkan penilaian ibu yang kedua itu berkaitan dengan penilaian pengetahuan, yaitu diawali dengan mengamati sebuah video. Ibu harapkan kalian amati dengan baik, dengan tenang, karena sebentar Anda sebagai peserta didik boleh juga mengajukan pertanyaan kepada ibu, dan jika tidak maka ibulah yang akan bertanya kepada kalian berkaitan dengan video yang kalian baca. Kita suci dunia di sana surga rindu Raja Yesus diberi kasih kedua Tesalonika. Video tadi itu tentang apa ya? Ya, tentang kitab suci. Ada? Empat. Coba sebutkan apa saja? Itu kalau bagiannya, kalau mengelompokkannya itu cuma ada empat, yaitu yang pertama Injil, ya. Kisah para Rasul, apa lagi? Surat-surat yang terakhirnya Wahyu. Kisah para Nabi tadi masa kalian juga lupa baca nama lagunya, videonya langsung lupa ya. Jadi ada empat bagian ya. Jadi yang pertama coba sebutkan dengan Anda. Injil, kisah para rasul, surat-surat, Wahyu. Jadi ada empat yang terakhirnya adalah Wahyu. Jadi laki-laki juga menunjukkan Wahyu Pak. Ya. Bagi yang kelompok ya. Kalian sudah dapat semua aktifnya? Baik, aku minta kesediaan Pak Dewi untuk membacanya. Baca mulai dari dulu ya. Cintailah Alkitabmu. Yang lainnya melihat, sedangkan yang membaca semuanya itu silakan. Cintailah Alkitabmu. Suatu sore, di salah satu sudut ruangan kantor pemerintahan, seorang lelaki menceritakan tentang nama yang paling membahagiakan dan membuatnya. Matanya berbinar, tetapi beberapa pendidikannya memisahkan semua kedua bersyukur mata. Saya sungguh terharu. Suatu pagi, ketika hendak kembali dengan anak saya, dia sedang berdoa di ranjang dan membaca firman. Lelaki itu baru menemukan anaknya membaca kitab suci dalam hati. Tapi sampai aktivitas perjuangan teruskan. Awalnya, si bapak menduga bahwa anak sedang bersama istrinya dalam hidupnya. Ketika mengajak anaknya ngobrol, lagi-lagi ia terlihat. Aku kan ikutan kapal yang tiap kali baca tidur. Jawab saya. Seputar kisah nyata itu terjadi di kota metropolitan Jakarta dalam sebuah keluarga Katolik asal Manado. Kalau sudah, maka kalian dalam diskusi kelompok ada beberapa pertanyaan penunjang buat kalian yang perlu kalian diskusikan. Sudah lihat? Surahnya? Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian terhadap kisah artikel yang kalian lihat tadi? Yang kedua, apa yang kalian tangkap dari pengalaman seorang ayah ketika melihat anaknya menjadi rajin membaca kitab suci? Karena berdasarkan artikel yang kita dengar tadi bahwa anaknya selama ini sama sekali ya, umur seperti kalian, anak remaja seperti kalian, sama sekali tidak berminat untuk membaca kitab suci. Yang
Aktivitas ini kalian sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai mengerjakan, maka untuk sementara kalian lihat dulu dalam terang kitab suci ya. Misalnya, setelah ini selesai, baru satu kali kalian mempresentasikannya di panitia. Jadi yang pertama kita melihat secara artikel atau berkaitan dengan kisah hidup, dan kita masuk lagi pada melihatnya dalam terang kitab suci. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian terhadap kisah artikel di atas? Tanggapan kami adalah merasa terharu dan bahagia. Yang kedua, apa yang kalian tanggapi dari pengalaman seorang ayah ketika melihat anaknya menjadi rajin membaca kitab suci? Orang tuanya merasa terharu dan sedih, dan juga bahagia karena anaknya yang selama ini harus berdoa dan membaca kitab suci ingin menjadikan ayahnya sebagai panutan hidupnya. Ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Ya. Ya. Baik, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Aktivitas kami itu boleh dikatakan bahwa mengisahkan tentang seorang anak remaja ya. Di mana anak ini awalnya malas. Sekali membaca kitab suci dan berdoa. Padahal kalau kita awal tadi itu mengajak kita untuk selalu berdoa dan membaca kitab suci. Kitab suci itu menjadi kata kita sebagai orang Katolik itu wajib membaca. Tapi anak ini awalnya malas sekali. Tapi dalam perjalanan, dalam keluarganya itu orang tuanya ini karena rajin membaca kitab suci, maka suatu hari itu ayah ini mendukung anaknya sedang membaca kitab suci. Baik, poin yang berikut ini adalah membuka kita sekalian untuk mengintrospeksi diri ya, merefleksi diri akan segala tindakan dan tindak tanduk kita selama ini, perbuatan baik dan perbuatan jahat ditinggalkan. Baik anak-anak sekalian, setelah kita selesai dengan diskusi, di sini ibu sudah siapkan LKPD untuk kalian berkaitan dengan penilaian pengetahuan. Di sini ada 5 nomor yang ibu sudah awali dengan punya kisi-kisinya. Soalnya sudah ada, lembaran jawaban juga sudah ada, tinggal saja Anda menyelesaikannya berdasarkan soal-soal yang sudah ibu siapkan ya. Itu saja. Bahas salah satu contoh. Saya patuh pada sabda Allah dalam kitab suci. Betul tidak? Lihat diri Anda, Anda patuh tidak terhadap kitab suci? Kalau Anda patuh maka pasti akan rajin membacakannya. Tapi kalau tidak maka jawab di situ bisa saja sering, jarang, atau tidak pernah. Jadi itu sebagai contohnya ya. Bagikan kalian isi dengan baik dan jujur, setelah itu kembalikan kepada ibu. Jadi di sini ada beberapa hal penting yang perlu kita refleksikan dengan mendalami artikel yang berjudul Santo Irenaeus, Imam dan Janda Gereja. Jadi jelas ya. Tapi di sini yang perlu Anda refleksikan adalah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu Anda dalami. Mengerti maksudnya? Kata-kata sekalian, sebelum kita mengakhiri kajian kita, ibu mau membagikan dulu tugas rumah ya. Ini tugas rumah yang perlu Anda selesaikan di rumah itu berkaitan dengan penilaian keterampilan. Jadi di sini teknik penilaian tentang praktek sharing kitab suci, lembaran sebelumnya ibu sudah siapkan ini ya. Jadi ingat jangan lupa tulis nama kalian, kelas dan juga tahun pelajaran saat ini. Jadi praktek tentang kitab suci, Susan, ini salah satu perikop kitab suci, baca dan merenungkan kitab suci secara bersama-sama. Akhiri kegiatan kita dengan doa, aku mau kita refleksi bersama tentang pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Yang pertama, apakah materi pembelajaran tentang kitab suci perjanjian baru yang kita pelajari hari ini berguna bagi perkembangan imanmu? Baik anak-anak sekalian,
Ibu ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa pelajaran kita minggu depan itu tentang tradisi ataupun materi tentang tradisi. Oleh karena itu, Ibu meminta kesediaan kalian untuk sementara mencari tahu di browsing internet ataupun membaca buku berkaitan dengan materi tentang tradisi. Jika berdoa, kita berdoa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saat berdoa menurut agama dan keyakinan Islam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.